Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Sobat Harles. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Di pertemuan pertama ini, sobat-sobat akan belajar mengenai konsep dasar sistem dan informasi. Ada dua pandangan mengenai sistem. Yang pertama, menurut Gordon B. Davis, sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Sedangkan menurut Raymond McLeod, sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Karakteristik sistem. Yang pertama, komponen. Ini maksudnya adalah bagian-bagian atau subsistem dari suatu sistem yang lebih besar. Jadi, setiap elemen memiliki tugas, fungsi, dan tujuan sendiri-sendiri. Semuanya saling berinteraksi, terhubung, dan bekerja sama. Sebagai contoh di sini mengenai komponen atau elemen, apabila terdapat suatu komponen atau elemen tidak bekerja secara maksimal, maka jalannya keseluruhan sistem informasi manajemen akan terganggu dan menghasilkan output yang tidak maksimal. 2. Environment atau lingkungan merupakan hal-hal yang berada di luar sistem yang bisa berpengaruh terhadap operasional. Ini memiliki dampak positif dan negatif. Apabila lingkungan itu memiliki dampak negatif, harus bisa dikendalikan sehingga mengurangi gangguan dari sistem. Sedangkan apabila lingkungan itu memiliki dampak positif, maka harus dimaksimalkan banyak mungkin atau sebesar mungkin agar sistem itu bertambah dengan baik. Contohnya di sini adalah listrik yang mendukung sistem komputerisasi. Tanpa adanya listrik, komputer tidak akan bisa beroperasi. Jadi, ini membawa dampak yang sangat besar terhadap operasional atau pengoperasian suatu komputer. Yang ketiga, batasan atau boundary adalah ruang lingkup yang membatasi sistem informasi manajemen dengan sistem yang lain. Dengan adanya ruang lingkup, sistem informasi tidak saling tumpang tindih dengan sistem yang lain. Setiap sistem akan melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal-hal yang membatasi sistem diantaranya adalah biaya, peraturan, personil, peralatan, dan lain-lain. Keempat adalah interface atau antarmuka. Di sini sebagai media yang menjembatani subsistem satu dengan subsistem yang lain. Jadi dari satu sistem ke sistem yang lain ada yang menghubungkan. Nah, apabila salah satu subsistemnya itu telah selesai prosesnya, maka akan diteruskan oleh ke sistem lain. Jadi ini sebagai penghubung proses yang satu dengan proses yang lain. Semua saling terintegrasi. Input di sini maksudnya adalah tahap di mana data dimasukkan ke dalam tahap selanjutnya untuk diproses. 6. Proses. Di sini maksudnya adalah tahap setelah data dimasukkan ke dalam sistem, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan data keluaran output yang menjadi sebuah informasi yang berguna dan bermanfaat bagi si penerima. Pengolahan ini bisa berupa pengklasifikasian data, pengurutan, pencarian, dan pengubahan data. Apabila sebuah sistem tidak bisa
mengolah data, maka data mentah yang ada tetap akan menjadi seperti itu. Tidak akan bisa menjadi sebuah informasi yang berharga bagi si penerimanya. Ketujuh, output. Di sini maksudnya adalah tahap setelah proses di mana pengolahan suatu data diteruskan lagi untuk tahap memberikan informasi. Di sini output adalah informasi yang berupa laporan, grafik, formulir, atau berupa perbaikan. Output merupakan hasil dari sebuah proses pengolahan data pada sistem, dan masing-masing subsistem sebuah sistem akan menghasilkan output. Subsistem lain akan menjadi input bagi subsistem yang lain dan kemudian diolah kembali menjadi hasil akhir yang berupa sebuah informasi. 8. Sasaran atau tujuan atau bisa disebut juga goal di sini adalah hasil dari suatu pengolahan yang berupa output dan diteruskan lagi sehingga memberikan informasi yang berguna bagi para pihak yang membutuhkan. Karena pada awalnya sebuah sistem informasi disusun dan didesain khusus untuk menghasilkan sebuah informasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Tujuan sistem didesain sama persis dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Dengan apa yang diinginkan, sistem abstrak di sini maksudnya yaitu berisi suatu gagasan atau konsep. Misalnya, sistem teologi yang berisi gagasan tentang hubungan manusia dengan Tuhan atau berupa pemikiran-pemikiran yang menghasilkan suatu gagasan atau tindakan. Sistem fisik di sini maksudnya adalah sistem yang secara nyata dapat kita lihat. Misalnya sistem komputerisasi, sistem sekolah, sistem akuntansi, dan sistem transportasi. Sistem alamiah di sini maksudnya adalah sistem yang terjadi karena alam, misalnya seperti tata surya, terjadinya perubahan siang dan malam, terjadinya hujan, gerhana bulan, dan sebagainya. Sistem buatan manusia di sini maksudnya adalah yang secara nyata dibuat oleh manusia, dirancang, kemudian melibatkan interaksi dengan manusia dan mesin. Contoh, sistem informasi, sistem komputer, sistem mobil, dan sistem telekomunikasi. Sistem probabilistik di sini maksudnya adalah sistem yang tidak dapat kita prediksi dengan pasti. Contohnya seperti perubahan cuaca, bencana alam, kecelakaan, terjadinya kiamat, dan sesuatu hal-hal yang sifatnya mendadak atau tidak dapat kita prediksi. Sistem deterministik di sini maksudnya sistem yang dapat diprediksi oleh manusia. Contohnya seperti sistem komputerisasi, proses hasil dari suatu laporan, ya, atau menghitung kita jarak pergi dari rumah ke kampus, ya. Sistem tertutup di sini maksudnya adalah sistem yang tidak bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungan. Dengan kata lain, sistem ini tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan.
Misalnya reaksi kimia dalam tabung yang terisolasi. Atau perusahaan Apple yang didirikan oleh Steve Jobs. Perusahaan ini selalu berinovasi tanpa adanya campur tangan dari luar ataupun survei kepada para konsumen. Mereka hanya melakukan inovasi dan menyerahkan penilaian produk mereka kepada konsumen. Sistem terbuka. Di sini maksudnya adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya seperti sistem perusahaan dagang, sistem komputerisasi. Kalau dalam komputer, seperti Microsoft Corporation yang selalu mengikuti kebutuhan para konsumen yang sudah disurvei oleh pihak perusahaan, sehingga perusahaan dapat berinovasi dan menciptakan suatu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Konsep dasar informasi. Informasi berasal dari data yang telah mengalami proses pengolahan. Data di sini bisa berupa kumpulan angka, fakta, huruf, dan semua yang belum diolah atau material-material yang diproses sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi penerimanya. Kualitas informasi. Informasi dikatakan berkualitas jika memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Akurat. Di sini maksudnya informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Selain itu juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksud. Relevan. Informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan lainnya berbeda. Tepat waktu. Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang usang atau terlambat tidak mempunyai nilai yang baik. Sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan akan dapat berakibat fatal. Saat ini mahalnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat, sehingga diperlukan teknologi mutakhir untuk mendapatkan dan mengolah serta mengirimkannya. Hospital Information System atau sistem informasi rumah sakit. Secara keseluruhan kita melihat banyak gambar layanan dan fasilitas pada slide berikut ini. Yang pertama adalah registration, di mana tahap pasien melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor antrian dan kartu pasien di rumah sakit. Kedua, consulting, tahap konsultasi pasien menjelaskan keluhan-keluhan ke dokter mengenai hal-hal yang dirasakan di tubuh pasien. Dan dokter melakukan pengecekan dan diagnosis gejala penyakit. Ketiga, ward, ruang yang disediakan oleh pihak rumah sakit apabila dokter telah menentukan bahwa pasien harus dirawat inap. Keempat, nursing atau perawat, proses seorang perawat yang bertugas merawat, membuat laporan pengecekan secara berkala mengenai perkembangan kesehatan pasien berdasarkan diagnosis dokter dan hasil konsultasi ke dokter. Store and purchase di sini maksudnya adalah bagian penyimpanan dan pengadaan kebutuhan rumah sakit. Diet and kitchen di sini maksudnya pengaturan pola menu makanan. Farmasi bagian obat-obatan rumah sakit. OT atau occupational therapy, bagian yang bertugas memberikan terapi terhadap pasien yang sakit. Blood bank di sini maksudnya sebagai bank darah di rumah sakit. Laboratori di sini adalah tempat pengecekan sampel medis. Radiologi adalah tempat pengecekan ronsen penyakit dalam. Analisa karakteristik sistem informasi, pengolahan data pasien pada rumah sakit. Ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu komponen.
terdiri dari dokter, pasien, administrasi, apoteker, petugas, dan lain-lain. Lingkungan luar ini terdiri dari apoteker, pihak penjamin seperti asuransi. Batasan yaitu pembayaran tunai atau cash. Status rawat, rawat jalan, rawat inap. Interface, pendaftaran, kartu pasien, kartu rekam medik, dokter, resep. Input berupa kartu pasien, kartu rekam medik. Proses, lakukan proses pendaftaran sampai dengan pelaporan. Outputnya berupa resep, kwitansi, laporan pasien, laporan pembayaran. Goal, agar pengolahan data pasien menjadi lebih baik dalam hal informasi yang akurat dan cepat. Pesatnya perkembangan zaman dan teknologi ini menjadi salah satu tantangan bagi kita semua agar dapat mengupgrade, mengoptimize kemampuan kita, meningkatkan daya saing kita, bahwa sekarang eranya digital. Jadi kita harus mengimprove, menambah skill agar kita bisa bersaing ke depannya untuk menghadapi era yang disruption, serba digital. Digital talent strategy adalah salah satu proyek profil lulusan Universitas Bina Sarana Informatika yang mampu bersaing di era digital ini. Di antaranya menjadi sistem analis dan programmer. Sistem analis di sini mampu menganalisa setiap permasalahan dan kendala yang terjadi di dalam bisnis, di perusahaan atau di dunia nyata. Kemudian dianalisa menggunakan tool-tool seperti UML, kemudian diterjemahkan dalam bahasa-bahasa simbol yang mampu dimengerti oleh programmer. Sedangkan programmer mempunyai kemampuan untuk coding baik dari sisi web-based atau platform mobile device, sehingga aplikasi tersebut dibuat mampu berjalan multi-platform. Oke, sobat-sobat dan teman-teman bisa jawab pertanyaan ini. Apakah coding menyenangkan? Apakah coding hanya cocok untuk mahasiswa yang butuh buku? Apakah coding memiliki peluang karir yang sangat bagus? Orang-orang yang sudah tahu coding, apakah memiliki keinginan untuk mengetahui lebih mendalam tentang coding? Apakah Anda setuju coding hanya untuk laki-laki jantan? Sobat-sobat, teman-teman, boleh komen di grup atau di channel YouTube. Autonomous robot adalah sebuah robot yang menampilkan perilaku atau tugas dengan tingkat otonom sendiri. Penerapan teknologi ini terutama pada bidang-bidang industri, penerbangan angkasa, rumah tangga, pengolahan air limbah, pengiriman barang dan jasa atau disebut juga logistik. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik struktur maupun tidak terstruktur, yang membanjiri bisnis sehari-hari. Namun bukan jumlah data yang penting. Apa yang dilakukan organisasi dengan data itulah yang penting. Big data dapat dianalisis demi pemahaman yang mengarah kepada keputusan dan gerakan bisnis strategi yang lebih baik. Augmented reality atau realitas tertambah adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda tersebut dalam bentuk nyata.
Contohnya seperti game Nintendo Pokemon Go Apps serta Weather Channel Studio Effect ini tempat untuk perkiraan cuaca. Additive manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur yang sering dikenal menggunakan printer 3D. Cloud computing membuat semua pekerjaan serba praktis dan tidak perlu menggunakan infrastruktur yang besar. Cloud computing bahkan dapat meminimalisir biaya pengeluaran dalam perusahaan. Tanpa kita sadari, sehari-hari kita telah bertukar informasi dan data menggunakannya. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk pengolahan data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data informasi melalui internet. Cybersecurity adalah teknologi, proses, dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program, dan data dari serangan, kerusakan atau akses yang tidak sah. Cybersecurity juga disebut sebagai upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau konfidensial, integritas atau integrity, dan ketersediaan atau availability informasi. IoT, Internet of Things, merupakan konsep komputasi dengan objek sehari-hari yang terhubung dengan internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Koneksi internet adalah hal yang luar biasa. Bisa memberi kita segala macam manfaat yang sebelumnya mungkin sulit untuk didapat. IoT sebenarnya adalah konsep yang cukup sederhana, menghubungkan semua objek fisik di kehidupan sehari-hari di internet. Secara sederhana, kamu memiliki Thing yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dan mengirimkannya ke internet. System integration merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi. Baik secara fisik maupun secara fungsional, sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen subsistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari subsistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem. Simulation atau simulasi adalah suatu proses peniruan dari suatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya, state of affairs. Aksi melakukan simulasi ini secara umum menggambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik atau sistem abstrak tertentu. Semua komponen ini menjadi satu mewujudkan suatu era digital, di mana kita harus mampu bersaing dengan mengupgrade kemampuan kita agar tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Dari industri 4.0 masuk ke era disruptif. Siapa yang berperan? Di sini diantaranya disruptornya. Contoh dari Indonesia adalah Nadiem Makarim, salah satu pendiri moda transportasi online yaitu Gojek. Kemudian Elon Musk, pendiri SpaceX, simulasi angkasa. Selanjutnya ada Mark Zuckerberg, adalah salah satu pendiri Facebook. Dan yang terakhir adalah Steve Jobs, pendiri Apple. Dan teknologinya sudah banyak digunakan di masyarakat luas saat ini. Semua hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan nyata itu terintegrasi dan kita dapat gunakan melalui smartphone atau mobile device. Di sini kita bisa melihat bahwa teknologi digital telah menjamah berbagai bidang dan menjadi satu dalam satu genggaman, ya. Mulai dari real estate hingga healthcare.
Yang paling mudah saat ini kita bisa belajar menggunakan teknologi online, menggunakan e-learning atau sosial media. Kemudian kita yang biasanya belanja pergi ke pasar, supermarket, sekarang kita cukup menggunakan handphone, kita akses aplikasinya, masuk ke marketplace-nya, sortir barang keperluan, checklist, waiting list, waitlist, semuanya. Setelah barang-barang terpilih, kita lakukan proses pembayaran. Digital Talent in Revolution Industry 4.0. Coding is cool, says 87% of student in Asia. Jadi di sini dikatakan coding itu sangat keren sekali. Surveinya 87% di para pelajar di Asia. Sedangkan di sini 79% of students disagree with the statement that the coding is for nerds. Jadi 79% student di Asia tidak setuju. Coding hanya untuk orang-orang yang dipandang sangat intelektual, obsesif, atau kurang keterampilan sosial. Orang semacam itu mengisi waktunya untuk kegiatan yang tidak populer, sedikit diketahui, atau non-umum. 91% won't be pleased if you claim that coding is only for boys. Di sini dikatakan 91% yang mereka tidak setuju bahwa coding itu hanya untuk laki-laki, tapi juga bisa untuk wanita. Kemudian di sini 91% thinking coding is a good career option. Jadi 91% survei menyatakan bahwa coding itu salah satu peluang karir yang baik. 85% of students wish they knew more about coding. Jadi 85% di Asia pelajar itu ingin banyak mengetahui lebih dalam perihal coding. Ini salah satu hal yang inspirasi yang menjadi programmer. Kita lihat gambar lampu merah di atas, yaitu tanpa ada informasi notifikasi counting down. Sedangkan gambar lampu merah yang di bawah sudah terdapat berbagai informasi, ya. Kemudian counting down untuk lampu merah. Oke, kita sering melihat orang mempunyai banyak kartu di dompetnya, bawa dompet terpisah untuk menempatkan kartu-kartunya. Tapi sekarang eranya semua itu satu kartu. Contoh simpelnya, kita bisa melakukan proses pembayaran menggunakan kartu flash atau e-money di merchant atau e-tol, ya. Transportasi, mode-mode transportasi cukup dengan menempelkan satu kartu saja. Ada berapa edisi yang Anda lihat di resepsionis hotel atau di kasir minimarket? Tapi sebelumnya, edisi itu apa sih? Edisi adalah electronic data capture, sebuah mesin khusus yang diterbitkan oleh bank untuk mempermudah nasabahnya dalam melakukan transaksi. Oke, selesai sudah sesi belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.